Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti. Kali ini saya akan sharing tentang supply atau manajemen supply chain. Nah, di sini SCM kita biasa disingkat dengan SCM, manajemen supply. Nah, apa sih SCM itu? SCM ini proses yang harus dikelola untuk sebagian besar untuk produksi. Proses aliran ini manajemen harus menginformasikan dari pihak pemasok awal dan pemasok langsung. Nah, proses pemenuhan pesanan, proses dimulainya itu dari PO, pesanan, order list, sampai menjadi tanggung jawabnya SCM. Kemudian SCM juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan proses pabrikasi atau pembentukan produk atau jasa dari desain awal sampai diterima pelanggan akhir. Nah, di sini ada beberapa proses pengembangan produk dan inovasi. SCM juga bertanggung jawab atas proses pengembangan produk yang baik dan barang material yang baik. Di sini ada beberapa aliran produk, yaitu aliran uang, aliran tagihan, dan aliran informasi atau aliran pesanan. Itu baik dari supplier atau distributor. Kemudian di sini ada beberapa konsep dasar supply chain yang banyak ahli ya, namun penuh di dalam buku ini dijelaskan, yaitu berkesinambungan antar perusahaan di mana bahan baku dan produknya berkolerasi melalui rantai aktif. Nah, di sini ada konsep dasar. Konsep dasar yang pertama itu ada tipe statis atau tingkat dominasi kuat oleh perusahaan. Nah, biasanya perusahaan menikmati tingginya pengaruh pada semua pihak yang terlibat dalam rantai, membuat perusahaan mampu memilih siapa yang layak menjadi supplier. Terus yang kedua ada tipe dinamis. Dinamis ini lebih ke layak supplier dan mampu mengikuti perubahan tipe, kayak misalnya produk-produknya berubah kayak gitu. Terus yang ketiga ada supply chain statis atau tipe 3 ini statis. Ini lebih ke mementingkan volume produksi dengan tipe produk yang hampir sama, berarti lebih ke volume. Nah, tidak terlalu banyak bisa memilih supplier karena patokannya itu dengan tipe keempat adalah dinamis. Nah, ini lebih ke berubah produksi karena banyak tipe perubahan produksi. Berarti kalau yang dinamis ini akhir-akhir ini muncul kan trennya berubah-berubah atau modelnya yang berubah-berubah gitu. Nah, di sini tipe ini menghasilkan produk yang inovatif. Kemudian atau lebih ke fitur yang sudah ada. Nah, terus kemudian di sini juga dijelaskan tipe yang untuk cocok bisnis dilakukan agar jadi perusahaan bersaing, yaitu seperti perusahaan harus bisa memastikan produk fungsionalnya, produk inovatifnya. Di sini juga ada beberapa tahapan atau konsep kapasitas, di mana konsep kapasitas ini bisa dijadikan acuan untuk melihat beberapa hal seperti kecepatan, kemudian jumlah fisik atau bahan bakunya, jenis materialnya mungkin, terus ada siklus, itu jumlah SDM atau banyaknya tenaga kerja. Nah, kemudian di sini juga setelah mengkonsep itu kita harus bisa memastikan tempat,
bisa menggunakan bahan baku 500 kilo per hari terigu. Nah, maka untuk mengantisipasi tiba-tiba ada kenaikan permintaan pelanggan sebesar 20%, maka perusahaan tentu akan berusaha menangkap peluang kenaikan permintaan tersebut. Bisa dengan cara setiap hari produksinya dinaikkan 10%, atau dengan kata lain kebutuhan tepung terigu dinaikkan 5%, yang artinya pilihan pencadangan inventory dalam bentuk bahan baku dan atau dalam bentuk produk akhir memang disiapkan. Mungkin itu aja yang saya